Jam 7 pagi di salah satu universitas ternama di Jakarta, murid-murid sudah mulai menampakkan hidung belangnya. Ada yang datang menggunakan motor, mobil, jalan kaki, jalan bebek, berenang, dan ada juga yang menggunakan pintu kemana saja. Ada yang datang jam 8, jam 7, jam setengah 7, bahkan ada juga yang menginap. Aduh, kamu itu kenapa sih sering terlambat? Apa hukum bapak kurang greget apa sama kamu? Maaf Pak, tadi malam saya mimpi nonton bola, terus skornya 1 sama, jadi ada waktu tambahan 15 menit. Terus siapa yang menang? Kurang tahu. Maaf Pak, tunggu dulu. Kamu anak binaan dari Cijumre kan? Benar Pak. Ayo sekarang ikut bapak. Ada apa lagi? Terus saya gimana Pak? Ya udah kamu dihukum, saya hukum di sini sampai istirahat kedua. Oh cuma saya yang dihukum Pak? Kan kamu murid lama, kamu udah sering terlambat seperti ini. Udah Pak. Ya udah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Suasana di ruangan sangatlah ramai, gaduh, dan berisik seperti biasanya, tetapi tidak seramai di pasar. Ini dikarenakan di kelas tersebut ada sekelompok geng berandalan yang diketuai oleh Jamal bernama Geng Serigala Berburu Ketek. Tak lama kemudian datanglah Pak Rudi. Selamat pagi. Hari ini kita akan kedatangan teman baru. Anda penasaran? Ya, Pak. Iya, saya juga. Mari kita sambut saudara baru kita. Persilahkan masuk. Ini adalah teman baru kalian. Silahkan perkenalkan diri. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Bino. Panjangannya Bino SK Pak. Bino SK. Dia bilang Bino Ice Cup dulu lahir di Kutub Utara. apa mulai trigger? Itu nama atau merek es krim? Dasar cupu jelek, kamu seupai. Udah teman-teman, jangan seperti itu. Kurang ajar menghinanya, lanjutkan. Sudah, jangan berisik. Ini adalah teman kalian harus menghargainya. Silakan duduk Pino di sebelah kami. Tanpa disadari, sepasang bola mata tengah memperhatikan Pino yang baru saja mendapat bulian dari teman-temannya. Ian sedang duduk sendiri memandangi segelas air putih dengan tatapan kosong. Bukan dia lagi meramal atau menghipnotis seseorang, hanya saja tidak punya uang. Lalu datanglah Monica, sohibnya, dan si Uding, sahabatnya. Ian
Seketika itu juga, bos mereka datang dengan jaket kebanggaannya. WhatsApp bro, ngapain lu? Buruan lusen gue yang bayar. Kok kamu bisa ngasih persiapan tapi nggak ketuan dosen sih? Bisa lah. Goreng satu bu, Gue juga bu. Dibungkus apa di sini neng? dipiring aja, nasinya sama aja 2. Digoreng apa dibakar? Bakar. Oke deh, tapi jangan lupa ya dibayar, jangan ngutang. Di tengah-tengah ramainya suasana kantin, tiba-tiba datanglah Pino. Siapa sih Mon? Itu kan si Pino, murid baru di kelas kita. Anak Cirebon itu udah ngelunjak. Dari pagi aja dibiarin masuk sama Pak Rudi. Oh anak yang itu, awas aja nanti kita kerjain habis-habisan. Jangan bro, itu udah bener yang baik. Tapi Hari demi hari terus berlalu dengan bulian yang tak henti-hentinya geng serigala berikan kepada Vino. Dihina, dicaci, dan dimaki sudah menjadi rutinitas Pino. Tibalah pada suatu hari ada salah satu anggota geng serigala yang sedang berulang tahun. Warning, nanti sore ada acara nonton di rumah gua. Dan saya harus datang ya. Dan lo SK, mumpung gue lagi baik, lo gue juga. Lu udah salah undang dia. Kenapa? Dia datang ke kelas kita juga. gue punya rencana bagus. Sementara itu, Pino tengah dilanda dilema untuk memenuhi undangan Oneng atau tidak. Kamu datang aja, no, nggak usah takut. Ya no, kan ada kita berdua, datang aja no. Tanpa menjawab apapun, Pino menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sore hari pun tiba. Anak-anak datang ke pesta Oneng dengan berbagai macam. Ada yang naik mobil, naik motor, naik sendal, pesawat, lift, bahkan flying fox. Berbeda dengan Pino yang datang dengan berjalan kaki menyeberangi gunung, memasuki jurang, melewati rawa, dan berenang menyeberangi lautan dengan membawa bingkisan kecilnya. Sesampainya Pino di sana, semua temannya datang dengan membawa pasangannya masing-masing. Dan akhirnya Pino pun menjadi bahan bulian geng serigala berburu ketek. Berani juga lo dari sini. Bentukan beginian mana mungkin dapat pasangan. Mending lu balik aja deh daripada malu-maluin diri sendiri. Pulang lo. Stop. Kalian lebih balas membeli orang. Gue ada kerjaan lagi ya. Kenapa? Ya. Udah, no, nggak usah dengerin. Kita Pak. mau pulang kita aja. Udah makasih, aku mau pulang aja lah. Agar kau mengerti, buka mata hatimu, dengar firman ilahi, ingatkah kau pada kematian yang kau bawa hanyalah amal selamat di dunia. Manusia yang paling mulia selalu menjaga hatinya. Dia sabar menerima cobaan yang Apa hidup gue seperti ini? Gue ini cowok, bukan lekong. Kenapa makanan sehari-hari gue itu nggak enak? Cacian, makian, bulian. Gue bisa buktiin ke temen-temen bahwa gue bisa berubah. Gue bisa dapetin cewek yang lebih cantik dari mereka.
Setelah terjadi konflik batin yang sangat menegangkan, akhirnya Pino memutuskan untuk merubah dirinya agar tidak menjadi buahan bulian teman-temannya. Setibanya di sekolah, Pino berjalan dengan gaya kekinian. Rambut yang tadinya belah ketupat berubah menjadi jambul khatulistiwa. Pino, kok kamu bisa berubah gitu sih? Lo nggak sakit kan? Emang ada yang kayak gitu. Berisik lo semua. Gue berubah kayak gini juga karena lo semua. Dan gue juga mau buktiin bahwa gue bisa dapet cewek yang lebih cantik daripada pacar lo semua. Tak. Yang ini nih. Bril, juga salah ngomong. Lu yakin dengan style kamuan gini bisa dapetin cewek? Gue yakin. Kalau lo bisa dapetin cewek yang lebih cantik kayak Reza, gue hanya daripada bisa dengan mati, lebih populer daripada sehari ini, gue bakal jadi jomas lu selama lu emang Lo beri waktu gue berapa bulan? 1 bulan nih. Oke, gue setuju. Gue terima tantangan lo. Kring 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 kring. Bel masuk pun berbunyi. Tanpa dikomando, para siswa kembali ke tempat duduknya semula. Lo yakin terima tantangan si Jamal? Kamu gak takut no? Aku tuh lebih suka kamu yang dulu yang pintar, ramah, jangan berubah no. Gue itu yakin banget dengan tampilan gue dan style yang gue yang sekarang, gue bisa dapetin cewek manapun yang cantik banget. Lihatlah no, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alah, lo gak usah ceramain gue dah. Kalau mau ceramah di masjid aja tuh. Sementara itu, di balik tirai yang transparan dan pakaian yang transparan, Wati sedang menguping pembicaraan mereka. Bahkan sesekali melirik buku kosongnya agar tidak dicurigai. Jam istirahat pun tiba. Saat itu tidak ada orang di dalam kelas. Hanya ada Pino dan Wati yang masih tetap membuka-buka buku tulisnya yang kosong. Tidak kuasa, Wati pun mendatangi Pino dan duduk di sebelahnya. Hai No, aku punya temen cewek nih, dia single, cantik, smart, ayahnya dokter lagi. Kamu mau nggak aku kenalin? Namanya Putri. Lo serius? Serius dong? Oke, kalau gitu gue minta Facebook, WA, Line, Pas, Instagram, apapun deh terserah. Yang penting gue dapat nomornya. Oke. Beberapa minggu kemudian, Pino pun semakin dekat dengan Putri, wanita yang dikenalkan Angel. Dan Pino juga makin dekat dengan Angel yang tujuannya ingin menanyakan semua hal tentang Putri. Pino dan Putri hanya berkomunikasi melalui medsos, chat, SMS, dan telepon tanpa sekalipun pernah bertemu. Lihat nih, si Pino ada foto cewek di akun Facebooknya. Wih, cantik banget. Mana mungkin dia dapetin cewek secantik ini, Naya? Coba percaya bro ya, dia bisa dapetin cewek seperti ini. Mana mungkin aku mau percaya? Dengan penuh tanda tanya besar, geng serigala pun mendatangi Pino dan menghampirinya. Di samping itu, Mondi sedang berbincang-bincang dengan Pino, sahabatnya. Woi, foto siapa nih dan bro? Menurut lo? Gue gak yakin nih pacar atau gebetan lo. Lo kepo banget sih? Lo yakin dia suka sama lo? Gue yakin banget. Kayaknya dia gaib. Gue yakin dia gak ada. Gue bisa buktiin sama lo kalau dia itu nyata. Gue bakal nemuin dia. Oke, gue tungguin. Akhirnya, geng serigala pun meninggalkan Pino. Gimana cara ngebuktiin sama mereka? Gue bakal ke Bogor. Emang lo tahu rumahnya? Gue udah pegang alamatnya kok. Nah terus? Gue mau ke Bogor ya. Gue udah tahu alamatnya. Lo mau ikut gak? Ya udah ayo. Oke Mon, lo emang sahabat gue yang terbaik. Setelah cekcok beradu mulut dengan geng serigala,
seperti halnya orang debat. Dengan mata melotot hampir keluar, mulut keluar, bibir keluar, bahkan gigi pun keluar. Akhirnya Pino pun bertekad keras untuk pergi ke Bogor. Sebelum berangkat, dia menelpon ibunya yang sedang bekerja di Arab Saudi sebagai TKW untuk meminta izin. Bentar, tolong telepon Bu. Halo Bun. Halo nak, ada apa? Tumben nelfon bunda. Iya nih, gue mau minta izin ke bunda. Gue mau ke Bogor. Kenapa kamu sekarang ngomongnya gue? Biasanya aku. Terus kamu mau ngapain ke Bogor? Alah, udah jangan banyak tanya. Yang jelas gue ingin ke Bogor. Assalamualaikum. Tergesa-gesa dan sedikit berlari, Pino bergegas pergi ke rumahnya. Bukan karena apa-apa, masalahnya dia sedang dikejar anjing tetangga. Sesampainya di rumah, Ada ayah. Biasanya nggak pernah di rumah. Ayah ibu sibuk masing-masing. Gue mau ngomong ya. Ada apa ini, Nak? Langsung aja ya. Gue mau ke Bogor. Mau ngapain ke Bogor? Alah udah, nggak perlu tahu. Yang penting gue mau ke Bogor ya. Tapi, Nak. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. menghiraukan ayahnya, dia tak peduli apa yang dikatakan orang tuanya. Tetap Pino bersiteguh dengan pendiriannya. Setelah mengambil barang-barang di kamarnya, Pino lekas pergi. Setelah itu, dia menelpon Mondi sahabatnya. Halo bro. Ngomong-ngomong, lo ada di mana? Halo no, gue udah dekat rumah lo sekarang, gue udah siap berangkat. Oh, oke. Gue sekarang sana. Setelah keduanya bertemu di sekolah dengan rasa hati yang tak sabar, Pino dan Mondi pun pergi berangkat ke Bogor untuk menemui gebetan Pino yang bernama Putri. Sesampainya di sana, Berhenti. Pan, kayaknya ini dalamannya. Coba kita tanyain ke bapaknya yang itu. Ayo. Ini sih mbak. Iya, ada apa dek? Kalau alamat ini benar nggak ada di sini? Oh iya benar. Ada apa ya? Ini saya cari anak yang namanya Putri. Ada nggak? Putri. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Qad ja'ala berbagai quda. Sampai lupa orang itu. Kemarin baru meninggal 1 tahun yang lalu. Yang benar coba dicek lagi deh mbak. Lah iya betul ini. Oh gitu. Ya udah, Nggak ada makasih, lagi Mbak. yang namanya Putri di desa ini. Ya udah, makasih mbak. Ya. Gue nggak percaya lu Pan. Ayo kita cari lagi. Minggir tabrak, gerra 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 minggir tabrak, brak 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 brak, gerra minggir tabrak, brak 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 brak
cari ke desa, kecamatan, bahkan sampai seluruh Bogor, nyatanya nggak ada kan. Udah sabar, terima dengan lapang dada aja. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit kowe ngadono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Setelah mengetahui kenyataan yang terjadi bahwa Putri memang tidak ada, Pino pun mengalami depresi dan stres. Dia melampiaskan semua kekesalannya dan masalahnya kepada perilaku-perilaku menyimpang, yaitu menjadi pengguna narkoba. Pandi sebagai sahabatnya ikut terjerumus kepada barang haram tersebut. Gila kan, mantap banget. Wah iya, paling enak banget. Kenapa kan? Jangan mati dulu, gue belum punya uang buat pengukuran lo. Bangun. Lah, tercanda lo, kagetin gua. Aja. Ketika mereka sedang asyik menggunakan narkoba, tiba-tiba datanglah 2 orang polisi. Gila, mantep banget ini Van. Asli. Aduh, ya bener banget, mantap banget. Aduh. Van, jangan mati dulu, gue belum punya uang buat pengukuran lo. Bangun lah. Gila, gue ngagetin lo bang gitu gue. Meskipun mereka sudah berlari secepat ninja STNK only, tetap saja mereka tertangkap. Akhirnya Pino dan Pandi pun dipenjara. Ketika di penjara, Pino dan Pandi menyadari akan perbuatannya, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Menyadari kesalahannya tersebut, akhirnya Pino dan Mondi bertobat. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala Datanglah geng serigala untuk meminta maaf kepada Pino. Alhamdulillah baik.
Gue sama teman-teman mau minta maaf nih. Selama ini gue jahat sama lo, udah ngejauhin lo. Gue sama teman-teman mau minta maaf. Iya, aku maafin kok, nggak apa-apa, santai aja kali. Mon, gue masih penasaran yang namanya Putri. Lo bawa HP nggak? Bawa. Kenapa lo mau nelpon si Putri itu? Iya, gue boleh pinjam HP lo nggak? Gawat, terus HP lo kenapa lo nggak angkat? Maafin gue, Pin. Sebenarnya selama ini gue kasihan sama lo karena lo selalu dibully sama teman-teman. Tanpa berkata sedikit pun, Pino hanya diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu datanglah kedua orang tua Pino. Kenapa kamu melakukan ini semua? Alah, Pak, Mah, kalian jangan sok perhatian deh. Aku kayak gini juga karena mama sama papa. Tapi nak, ini semua demi kebaikanmu. Iya nah, mama sama papa minta maaf atas semua kesalahan kami. Alah, maaf, semudah itu kah? Kasih mereka kesempatan bicara dulu. Kamu nggak pernah ngerasain jadi aku sih, Van. Lo salah, no. Gue ngerasain apa yang lo rasain, bahkan lebih buruk. Sekarang lihat orang tua gue nggak datang buat lihat keadaan gue, tapi orang tua gue masih sayang sama lo, no. Oke, kalau gitu, Mon, gue akan berikan kasih mereka kesempatan. Nah, gitu dong. Mama nggak akan ulang lagi kesalahan. Iya, Papa juga. Tapi kamu janji ya tidak bakal terjerumus ke dalam barang haram itu lagi. Ya, aku janji, aku akan berusaha untuk sembuh dan membahagiakan ayah sama mama. Ya udah, kami pulang dulu ya. Sama bawain makanan kesukaan kamu. Ya, makasih, Ma. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,